Bapak dan Ibu, pernah dengar ada lansia yang tiba-tiba jatuh pingsan, tumbang, atau bahkan meninggal mendadak, padahal sebelumnya terlihat sehat? Hati-hati, bisa jadi penyebabnya bukan penyakit berat, tapi justru rutinitas sehari-hari yang sering dianggap sepele. Hari ini, dokter akan membongkar rahasia penting yang wajib diketahui para lansia dan keluarga. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Klinik Sifa dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan ke keluarga atau sahabat agar semakin banyak lansia yang bisa hidup lebih sehat, aman, dan panjang umur. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa banyak kasus lansia jatuh mendadak terjadi di pagi hari, tepat setelah bangun tidur? Bukan karena stroke, bukan karena serangan jantung, tetapi karena cara bangun tidur yang salah. Kebanyakan lansia terbiasa membuka mata, lalu langsung duduk atau berdiri dengan cepat. Padahal, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah sudah menurun. Saat kita tidur, posisi tubuh mendatar. Ketika tiba-tiba berdiri, darah belum sempat naik ke otak, sehingga otak kekurangan aliran darah sesaat. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ketika berubah posisi. Akibatnya bisa sangat berbahaya, antara lain kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang mata gelap, seperti mau pingsan, tubuh kehilangan keseimbangan, jatuh mendadak tanpa sempat berpegangan. Bagi lansia, jatuh bukanlah hal sepele. Sekali jatuh bisa menyebabkan patah tulang pinggul, cedera kepala, perdarahan dalam, bahkan bisa berujung komplikasi serius lebih berbahaya lagi. Banyak lansia menganggap pusing pagi hari itu wajar karena usia, padahal itu adalah tanda peringatan dari tubuh. Risiko ini semakin tinggi pada lansia yang memiliki tekanan darah tinggi atau rendah, mengonsumsi obat darah tinggi atau obat jantung, memiliki diabetes, kurang minum air putih, jarang bergerak. Lalu, bagaimana cara bangun tidur yang aman? Langkah aman bangun tidur untuk lansia: setelah bangun, tetap berbaring selama 30-60 detik, perlahan duduk di tepi tempat tidur, diamkan 1-2 menit, sambil menggerakkan kaki baru, berdiri secara perlahan jika terasa pusing, duduk kembali, dan jangan dipaksakan. Cara sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah jatuh mendadak. Ingat Bapak dan Ibu, bangun tidur terlalu cepat bukan tanda kuat, tapi tanda berbahaya bagi lansia. Lebih baik pelan tapi aman, daripada cepat tapi berisiko. Di bab berikutnya, dokter akan membahas kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, tetapi diam-diam bisa membuat kondisi tubuh lansia menurun drastis. Bapak dan Ibu, banyak lansia berkata, "Dok, saya tidak haus, jadi tidak minum." Padahal, tidak merasa haus bukan berarti tubuh tidak butuh air. Seiring bertambahnya usia, rasa haus pada lansia memang menurun. Saraf yang memberi sinyal haus ke otak tidak sepeka dulu. Akibatnya, walaupun tubuh sebenarnya kekurangan cairan, lansia sering tidak menyadarinya. Inilah yang membuat dehidrasi menjadi bahaya senyap pada usia lanjut. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, mengatur suhu tubuh, membantu kerja ginjal dan jantung, menjaga fungsi otak agar tetap fokus dan sadar ketika tubuh kekurangan cairan. Darah menjadi lebih kental dan volumenya berkurang. Pada lansia, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah turun mendadak, jantung bekerja lebih keras, aliran darah ke otak berkurang, tubuh menjadi lemas, dan tidak stabil. Gejala dehidrasi pada lansia sering tidak khas, sehingga mudah terlewatkan. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain mulut kering dan lengket, bibir pika-pika, jarang buang air kecil,
Warna urin lebih kuning pekat, mudah mengantuk. Sulit konsentrasi, pusing ringan, yang sering kambuh yang berbahaya. Dehidrasi bisa memicu lansia tumbang mendadak, terutama saat bangun dari duduk atau tidur berdiri terlalu lama cuaca panas. Setelah buang air besar atau kecil, risiko semakin tinggi pada lansia yang mengonsumsi obat diuretik, obat pelancar kencing, memiliki penyakit ginjal, menderita diabetes, sering berkeringat, takut minum karena khawatir sering ke toilet, padahal mengurangi minum demi menghindari bolak-balik ke kamar mandi justru berbahaya. Kekurangan cairan dapat merusak ginjal dan memicu gangguan jantung. Lalu, bagaimana cara minum yang aman untuk lansia? Tips aman: minum air putih untuk lansia. Minum sedikit tapi sering. Jangan menunggu haus, targetkan 6-8 gelas per hari. Kecuali ada anjuran dokter, sediakan botol atau gelas di tempat yang mudah dijangkau. Minum setelah bangun tidur, sebelum dan sesudah makan jika sering lupa. Minta keluarga untuk mengingatkan. Air putih adalah obat paling murah dan paling aman bagi tubuh lansia. Jangan tunggu tubuh memberi tanda bahaya baru minum. Ingat Bapak dan Ibu, jarang minum air putih bisa membuat tubuh melemah perlahan tanpa disadari. Mulailah dari sekarang. Minum teratur demi kesehatan dan keselamatan. Di bab berikutnya, dokter akan membahas kebiasaan makan yang sering diabaikan, padahal bisa menyebabkan lemas, gemetar, bahkan pingsan mendadak pada lansia. Bapak dan Ibu, banyak lansia berkata, "Dok, saya tidak lapar, jadi tidak makan." Atau ada juga yang mengatakan, "Makan sedikit saja, biar tidak sakit." Niatnya mungkin baik, tetapi melewatkan makan atau makan terlalu sedikit justru bisa sangat berbahaya bagi lansia. Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam menyimpan cadangan energi. Ketika asupan makanan kurang, tubuh cepat sekali mengalami penurunan gula darah. Gula darah adalah bahan bakar utama otak dan otot. Jika kadarnya turun drastis, tubuh akan memberi sinyal bahaya. Inilah yang disebut hipoglikemia. Kondisi yang sering terjadi tanpa disadari, terutama pada lansia. Gejala awal penurunan gula darah seringkali ringan, seperti badan terasa lemas tanpa sebab jelas, kepala terasa ringan, tangan gemetar, keringat dingin, jantung berdebar. Namun, jika tidak segera ditangani, gejala bisa memburuk menjadi sulit berdiri, bicara, pelo pandangan, kabur, kehilangan kesadaran, pingsan mendadak. Yang lebih mengkhawatirkan, gejala hipoglikemia pada lansia sering tidak khas. Banyak lansia tidak merasakan lapar atau gemetar, tetapi langsung merasa sangat lemah atau mengantuk, sehingga keluarga sering terlambat menyadarinya. Risiko ini jauh lebih tinggi pada lansia yang mengidap diabetes, mengonsumsi obat penurun gula darah atau insulin, memiliki nafsu makan menurun tinggal sendiri, memiliki masalah gigi, atau sulit menelan selain gula darah. Kurang makan juga menyebabkan tekanan darah menurun. Tanpa asupan garam, protein, dan cairan yang cukup, tubuh kehilangan keseimbangan. Akibatnya, lansia mudah pusing saat berdiri, terhuyung saat berjalan, jatuh tanpa sebab yang jelas. Tidak sedikit kasus lansia yang tumbang di kamar mandi atau dapur hanya karena belum makan sejak pagi. Bapak dan Ibu perlu memahami, makan teratur jauh lebih penting daripada makan banyak. Tubuh lansia membutuhkan asupan kecil tapi konsisten agar energi tetap stabil sepanjang hari. Pola makan aman untuk lansia: jangan melewatkan sarapan. Walau hanya sedikit, makan 3 kali sehari. Bisa ditambah selingan, pilih makanan mudah dikunyah dan dicerna. Pastikan ada karbohidrat, protein, dan sayur. Jika sulit makan banyak, bagi menjadi porsi kecil. Tapi sering jika lansia tiba-tiba terlihat lemas, pucat, atau berkeringat dingin, segera beri minuman manis atau makanan ringan.
lalu bawa ke fasilitas kesehatan bila tidak membaik. Ingat Bapak dan Ibu, tidak makan bukanlah cara sehat untuk menjaga tubuh. Justru makan teratur adalah kunci agar lansia tetap kuat, seimbang, dan tidak mudah tumbang. Di bab berikutnya, dokter akan membahas kebiasaan minum obat yang sering dianggap sepele, padahal bisa menyebabkan tekanan darah turun ekstrem dan denyut jantung melambat secara berbahaya. Bapak dan Ibu, obat memang diciptakan untuk menyembuhkan. Namun, pada usia lanjut, obat bisa menjadi penolong atau justru menjadi sumber masalah, tergantung cara penggunaannya. Banyak lansia minum obat berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan aturan yang benar. Ada yang berpikir, kalau lupa minum, besok diminum 2 kali. Ada juga yang berkata, kalau sudah enakan, obatnya saya hentikan saja. Padahal, kesalahan kecil dalam minum obat bisa berdampak sangat besar bagi tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal dan hati menurun. 2 organ ini berperan penting dalam membuang sisa obat dari tubuh. Jika obat diminum tidak sesuai aturan, kadar obat bisa menumpuk dalam darah, menyebabkan efek samping yang berbahaya. Beberapa kesalahan minum obat yang sering terjadi pada lansia, antara lain, minum obat double karena lupa sudah minum, menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi, menggabungkan obat dari beberapa dokter tanpa memberitahu mengonsumsi obat milik orang lain. Minum obat tidak sesuai waktu yang dianjurkan. Kesalahan ini dapat memicu kondisi serius seperti tekanan darah turun drastis, denyut jantung menjadi terlalu lambat, pusing berat, dan kehilangan keseimbangan, gangguan kesadaran, pingsan, mendadak, bahkan henti napas. Contohnya, obat tekanan darah yang diminum lebih dari dosis seharusnya dapat membuat tekanan darah turun terlalu rendah. Akibatnya, aliran darah ke otak berkurang dan lansia bisa tiba-tiba jatuh tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Begitu juga dengan obat jantung dan obat penenang. Jika diminum sembarangan, bisa menyebabkan jantung berdetak terlalu lambat, napas melemah, dan tubuh menjadi sangat lemas. Yang sering terjadi, lansia tidak menceritakan semua obat yang diminum kepada dokter. Padahal, satu obat bisa berinteraksi dengan obat lain dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Risiko ini semakin tinggi pada lansia yang mengonsumsi lebih dari 5 jenis obat setiap hari, memiliki penyakit kronis seperti jantung, ginjal, atau diabetes, tinggal sendiri tanpa pengawasan keluarga, mengalami gangguan penglihatan, atau daya ingat. Lalu, bagaimana cara minum obat yang aman untuk lansia? Aturan aman minum obat bagi lansia. Minum obat sesuai dosis dan waktu yang dianjurkan dokter. Jangan menambah atau mengurangi dosis sendiri. Gunakan kotak obat harian agar tidak lupa atau double. Catat semua obat yang diminum dan bawa saat kontrol. Jika muncul pusing, mual, atau lemas setelah minum obat, segera konsultasikan. Ingat Bapak dan Ibu, obat tidak boleh diperlakukan seperti permen. Salah aturan sedikit saja, risikonya bisa sangat serius bagi lansia. Di bab berikutnya, dokter akan membahas kebiasaan terakhir yang sering diabaikan, yaitu kurang gerak dan jarang cek kesehatan, yang diam-diam membuat tubuh lansia melemah dari hari ke hari. Bapak dan Ibu, banyak lansia merasa usia sudah tua, yang penting banyak istirahat. Ada juga yang berkata, kalau tidak sakit, tidak perlu ke dokter. Kalimat-kalimat ini terdengar wajar, tetapi justru disinilah letak bahaya terbesar. Pada usia lanjut, kurang gerak dan jarang cek kesehatan bisa melemahkan tubuh secara perlahan tanpa disadari. Hingga suatu hari, tubuh tidak lagi mampu bertahan. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia kehilangan massa otot dan kekuatan secara alami. Jika lansia terlalu sering duduk, berbaring, atau hanya berpindah dari tempat tidur ke kursi, maka proses pelemahan ini terjadi jauh lebih cepat. Otot kaki mengecil
sendi menjadi kaku, dan keseimbangan tubuh menurun drastis. Akibatnya, lansia menjadi mudah goyah saat berdiri, langkah pendek, dan terseret sulit menjaga keseimbangan. Cepat lelah, walau aktivitas ringan. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia jatuh, bukan karena terpleset, tetapi karena kaki sudah tidak kuat menopang tubuh. Kurang gerak juga berdampak besar pada peredaran darah. Darah menjadi tidak lancar, tekanan darah sulit stabil, dan jantung harus bekerja lebih keras. Dalam kondisi tertentu, lansia bisa mengalami pusing saat berdiri, jantung berdebar tidak teratur, napas pendek, tubuh terasa sangat lemas tanpa sebab jelas. Yang lebih berbahaya lagi, kurang gerak, sering berjalan bersama kebiasaan, jarang cek kesehatan. Banyak penyakit pada lansia tidak menimbulkan rasa sakit di awal, seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, gangguan irama jantung, penurunan fungsi ginjal. Penyakit ini bisa berkembang diam-diam selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, suatu pagi lansia merasa sangat pusing, jatuh, atau bahkan kehilangan kesadaran. Keluarga sering berkata, padahal kemarin masih terlihat sehat. Padahal tubuh sudah memberi tanda sejak lama, hanya saja tidak diperiksa. Bapak dan Ibu perlu memahami, cek kesehatan bukan berarti kita sakit, tetapi justru untuk mencegah sakit menjadi berat. Dengan pemeriksaan rutin, dokter bisa mendeteksi masalah sejak dini dan menyesuaikan pengobatan sebelum terjadi kondisi darurat. Lalu, apa yang bisa dilakukan lansia agar tetap aman? Gerak aman yang dianjurkan untuk lansia: jalan kaki santai 10-20 menit setiap hari, gerakan tangan dan kaki saat duduk, berdiri, dan duduk perlahan beberapa kali. Lakukan peregangan ringan di pagi hari. Sesuaikan aktivitas dengan kemampuan tubuh, tidak perlu olahraga berat. Yang penting, tubuh bergerak setiap hari. Cek kesehatan rutin yang penting bagi lansia: tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, pemeriksaan jantung. Bila dianjurkan dokter cek, bisa dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Jika ada keluhan seperti sering pusing, mudah jatuh, jantung berdebar, atau napas pendek, jangan menunggu parah. Ingat Bapak dan Ibu, diam terlalu lama membuat tubuh melemah, dan jarang cek kesehatan membuat bahaya datang tanpa peringatan. Lebih baik bergerak pelan tapi rutin, dan memeriksa diri sebelum terlambat. Dengan kebiasaan sederhana ini, insya Allah lansia bisa hidup lebih mandiri, lebih aman, dan lebih berkualitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, 5 kebiasaan yang telah dibahas tadi mungkin terlihat sederhana dan sering dilakukan setiap hari. Namun pada usia lanjut, hal-hal kecil inilah yang justru bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan keselamatan. Ingatlah, tumbang mendadak pada lansia tidak selalu datang karena penyakit berat, tetapi seringkali karena tubuh sudah kelelahan menghadapi kebiasaan yang tidak disadari selama bertahun-tahun. Dengan bangun tidur perlahan, cukup minum air putih, makan teratur, minum obat sesuai aturan, serta tetap bergerak dan rutin cek kesehatan, banyak risiko berbahaya sebenarnya bisa dicegah. Namun, Bapak dan Ibu perlu diingat, jika muncul keluhan yang serius, seperti sering pusing atau hampir pingsan, jatuh berulang, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar tidak teratur, atau tubuh terasa sangat lemah tanpa sebab jelas, jangan menunda dan jangan mengobati sendiri. Segeralah memeriksakan diri ke dokter, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan yang tepat dan aman. Kesehatan di usia lanjut adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh perhatian, baik oleh diri sendiri maupun oleh keluarga. Pemeriksaan dini dan kebiasaan sehat adalah bentuk ikhtiar terbaik agar kita bisa menjalani hari tua
dengan lebih tenang, mandiri, dan bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video dari Klinik Syifa. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah senantiasa memberi kita umur yang berkah dan tubuh yang sehat.